Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mau bercerita tentang penanganan virus corona ya. Memang alhamdulillah penanganan virus corona ini memang di tahun-tahun inilah ya banyak yang masuk ke tempat kita. Jadi ini saya cerita dulu satu, nanti insya Allah sih bisa cerita tentang penanganan penyakit corona itu nanti masih banyak insya Allah ya. Jadi ini saya mulai dulu ceritanya. Pada lebih kurang sekitar 7 bulan yang lewat ya. Lebih kurang 7 bulan yang lewat itu saya tidak tahu persis ya. Tapi ada ada telepon atau WA masuk ke HP guru saya. Terus katanya begini, Pak, ini mohon maaf nih, saya lagi kondisinya ini lagi kena virus. Saya sudah didiagnosa kena virus corona. Terus juga istri saya juga kena. Terus anak saya juga kena. Nah, jadi di antara kami satu rumah ini saya kena, istri saya kena, dan anak saya juga kena. Terus yang satu lagi itu adik saya. Adik saya ini bedanya sama saya, dia setelah divonis kena virus corona 2 hari sebelum saya divonis gitu loh ya. Tetapi Allah berkehendak lain, ini adik saya ini sudah meninggal, kata bapak itu. Jadi setelah itu guru saya ngomong begini, ya insya Allah saya bisa menangani virus corona itu. Nah, tetapi ini ada saya satu murid yang saya sudah ajarin lebih kurang 12 tahun ke belakang ini, yang selalu saya bimbing secara langsung, kata guru saya itu. Nah, dia itu kalau menurut pendapat saya secara pribadi, dia itu ahli di bidang virus, baik virus corona, terus virus HIV, terus virus-virus yang lain. Kata guru saya, nah sebaiknya sih kalau bapak nanti berkenan, nanti saya ngomong sama murid saya itu, nanti biar ditanganin, kata guru saya pada waktu itu. Ya sudah, nggak apa-apa katanya. Nah, setelah saya dikabarin, ayo kan katanya, ayo kemana sih Pak, saya bilang, ayo kita ini, ada yang minta tolong tuh, yang kena virus corona 3 rumah, 1 rumah, tapi bapaknya kena, ibunya kena, dan anaknya juga kena, tapi anaknya itu perempuan katanya. Oh ya sudah Pak, nggak apa-apa, saya bilang. Tapi begini, ini kan kamu kerja di klinik, ya. Nanti kalau kamu cek dulu ke sana. Nah, kalau saya sendiri ini saya kerjakan dulu tugas-tugas saya yang lain. Saya juga ini lagi banyak pasien, kata guru saya itu ya. Ya sudah gitu. Terus saya ke sana naik motor ke rumahnya ya. Nah, kalau bapak ini salah satu perumahan elit ya, salah satu perumahan elit di Jawa Tengah. Lebih tepatnya sih di Purwokerto.
Terus saya masuk, tok 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 gitu, assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam katanya. Ternyata saya sudah ditunggu dari siang, kan saya ke sana agak sore gitu. Setelah itu masuk katanya. Nah, setelah itu kan saya lupa nih cuci tangan. Cuci tangannya ternyata di ujung sana itunya, embernya pakai sabunnya. Sebelum saya masuk ke rumah itu, mohon maaf Pak, tolong cuci tangannya dulu di sana gitu kan. Ya udah, gak apa-apa, saya cuci tangan nih. Terus pas masuk ke rumah itu sudah disiapkan, ada masker, ada sarung tangan gitu ya. Ya sudah. Terus saya pakai masker, saya pakai sarung tangan, terus masuk ke rumah itu. Cerita-cerita lah ya, cerita-cerita. Jadi ternyata cerita itu bahwa memang bapak itu, satu keluarga itu terdiagnosa kena virus corona. Nah, yang tadi saya ceritakan awal itu, adiknya itu 2 hari sebelum dia divonis virus corona, adiknya udah kena duluan virus corona. Nah, tapi katanya satu angkatan itu yang kena virus corona itu bisa dibilangin meninggal semua pada waktu itu. Terus bapak ini nih yang tinggal. Bapak ini tinggal, terus istrinya sama anaknya. Nah, jadi saya masuk ke situ. Nah, saya lihat nih lidahnya. Oh, ini lidahnya pucat nih, pikiran saya. Terus banyak juga pada waktu itu. Kalau saya diagnosa secara pribadi ya, banyak tumpukan cairan di dalam. Terus di sistem cerna iya, di paru juga iya. Nah, tapi karena di situ kan, bapak itu kan sudah geletak saja tuh di kamar. Di kamarnya ya, ada kamar khususnya. Terus sudah dipasangin oksigen pada waktu itu. Cerita-cerita di situ. Nah, ibunya agak di luar nih, terus sama anaknya, terus ada satu lagi, kalau nggak salah tuh keluarganya satu lagi di dalam yang untuk mengurusi penyakit ini ya. Terus saya cerita pada waktu itu, ini bahwa memang virus corona itu sudah menyerang paru-paru dan sistem cerna, saya bilangin pada waktu itu. Oh ya sudah katanya. Terus cerita-cerita, ini bagaimana solusinya? Katanya kan, ya insya Allah ini sih, mudah-mudahan Allah nanti mengabulkan doa kita ya Pak. Mudah-mudahan nanti Allah mengabulkan doa kita. Mudah-mudahan nanti penyakit ini masih bisa diatasi. Saya bilangin pada waktu itu. Oh ya sudah katanya. Nah, terus ini bagaimana katanya? Bagaimana apanya Bapak? Saya bilangin, ini kalau saya sendiri sebenarnya sudah, kan saya yang manggil masnya ke sini nih. Berarti saya sudah siap. Terus yang kedua itu karena saya sudah percaya betul, buat masnya saya percaya betul itu bahwa masnya itu bisa mengatasi permasalahan saya ini katanya. Saya nanyain, kok Bapak kenal saya? Enggak, saya nggak kenal sama kamu, saya kenal sama guru kamu katanya. Oh ya sudah, saya bilangin. Jadi guru kamu tadi yang ngomong sama saya. Gitu. Oh ya sudah, saya bilangin. Nah, setelah itu, sudah saya diagnosa Bapak itu, nah, terus kan ini ada sedikit, sedikit perbedaan. Kalau saya sendiri kan dari holistik. Nah, terus yang satu itu dari kedokteran barat. Nah, kan satu kedokteran barat, saya dari holistik nih. Jadi saya ngomong, ini nanti Pak, kalau saya yang nanganin, nah berarti ini sedikit banyaknya ini ada yang dirubah. Baik polanya, pantangannya, begitu juga obat-obatannya. Kalau Bapak setuju ya insya Allah nanti bisa saya
tangani. Tapi kalau Bapak tidak setuju ya juga saya tidak memaksa. Saya bilangin pada waktu itu. Oh, begitu ya katanya. Iya. Ini kan begini Mas katanya. Ini saya masih di dalam pantauan. Di dalam pantauan ya katanya. Ya, terus tiap hari saya ke situ kan lebih kurang jam 2. Biasanya ke situ saya jam habis duhur lah ke situ cerita-cerita. Nanti habis ini nih sekitar jam tengah 4 itu ada yang merawat saya. Itu dari perawat dari instansi tertentu katanya. Oh ya sudah Pak. Berarti nanti saya boleh ketemu nih sama Pak perawatnya ya. Ya udah nanti kan dia di sini katanya. Oh ya sudah. Nah, setelah itu ada sedikit perbedaan diagnosa ya. Jadi perbedaan diagnosa ini begini. Jadi untuk perbedaan diagnosa itu kan karena satu dari kedokteran barat, saya dari holistik ya. Nah, setelah perbedaan diagnosa ini merujuk ke satu kesimpulan nih. Satu sisi begini, satu sisi saya diundang dari klinik ya, diundang ke klinik tuh untuk menangani khusus kasus corona itu. Di sisi lain itu kedokteran barat masuk mengatasinya. Terus juga Bapak itu sudah kena virus corona, terus ada juga gulanya. Gulanya tinggi, sekitar berapa sih pada waktu itu ya? Sekitar lebih kurang 400-an pada waktu itu. Nah, ditambah lagi keluhan yang lain itu sudah kena gula. Oh maaf kata itu juga ada sedikit keluhan di ini ya, alat kelamin ya. Ya istilahnya wajar kalau begitu, karena kena gula itu kan kalau memang diabetes basah, dia menyebabkan organ ginjal itu lemah, otomatis nanti seksualnya akan menurun pada waktu itu. Ya sudah. Jadi setelah saya ngomong begitu, ibunya datang nih. Bagaimana Mas hasil diagnosanya katanya? Ini Bu, ini saya diagnosa ini, insya Allah diagnosa saya ini sudah tepat, dan diagnosa saya ini bisa saya pertanggungjawabkan begitu. Terus ke dokter dari Pak dari sana juga, kedokteran barat juga diagnosanya ada juga. Jadi ini saya bingung nih. Kata ibu itu, Mas, ini kan begini, saya kepengennya itu mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita ya katanya. Bisa nggak kalau kira-kira saya gabung? Katanya pada waktu itu. Kedokteran barat masuk, holistik masuk gitu kan, untuk mempercepat pemulihan Bapak gitu. Ya begini Bu, nanti Ibu putuskan satu hal. Kalau kedokteran barat masuk, silahkan ditangani kedokteran barat dengan diagnosa yang sudah ditentukan. Kalau saya dari holistik, maka ini diagnosa saya. Maka diagnosa saya dengan diagnosa ini serupa tapi tidak sama. Jadi saya mengajuk ke persamaannya saja, saya bilang. Oh begitu ya, gitu. Ini karena saya diundang ke sini Ibu, maka Ibu bisa putuskan saya yang masuk atau yang ini yang mundur, saya bilangin. Ataukah ini masuk, saya mundur, saya bilangin. Jadi kan akhirnya ada sedikit ini pertentangan. Kalau bapaknya dia lebih penuh percaya itu pada waktu itu sama saya. Kalau ibunya lebih kepada diagnosanya ya. Bukan maksud saya bukan niat yang lain-lain ya. Kalau bapaknya itu diagnosa saya itu bapaknya itu lebih cenderung ke saya. Tapi kalau ibunya itu dia lebih cenderung ke kedokteran barat. Nah, kata ibunya digabung. Nah, saya pada waktu itu masih bingung. Nah, ini nih bagaimana nih cara gabungnya? Saya nanti takutnya begini Bu, saya bilangin.
Ini untuk obat. Ini obat ini saya tidak tahu isinya apa, itu yang pertama. Terus yang kedua nanti komposisinya apa, isinya di dalam itu apa. Makanya saya tidak berani kalau gabung. Karena apa? Karena saya belum bisa membaca obat orang lain. Jadi yang bisa saya baca itu obat yang saya susun sendiri, saya bilangin. Ya gitu. Terus bapaknya memutuskan ngomong begini, "Mah, abang ini aja lah saya yang menangani saya," katanya. Nah, ibunya, "Ya nggak bisa kalau bapak memilih dia, boleh. Tetapi karena saya istri bapak sendiri, maka saya menyarankan ini," gitu loh. Jadi antara si bapak itu memilih saya, ibunya memilih kedokteran barat. Akhirnya itu belum bisa menyatu pada waktu itu. Nah, setelah itu terus bapak itu nanya, "Ini saya kena kasus virus. Pertanyaan saya, seandainya kamu nangani saya nih, seandainya kamu nanganin saya, kira-kira menurut keilmuan yang kamu pelajari ini, gambarannya kira-kira saya selesai kapan?" Kata bapaknya kan. "Oh, kalau saya melihat bapak menurut ilmu pengetahuan, rinciannya seperti ini, pola makannya seperti ini, pantangannya seperti ini, terus bapak ngikutin aturan seperti ini, nah, terus nanti pola makan, pantangan, dan rumus obatnya nanti seperti ini, insya Allah nanti saya bisa mengatasi permasalahan virus corona itu lebih kurang 10 hari, saya bilangin. Tetapi yang namanya prediksi itu bisa kurang dan bisa lebih. Tapi gambaran saya sih lebih kurang 10 hari katanya. Terus seandainya kamu nanganin saya, terus rumus kamu itu dimasukkan dengan rumus yang di ini, bisa nggak kira-kira menyatu katanya. Saya masih kurang paham Pak, masalahnya nanti kalau ini digabung bisa kontraindikasi, bisa tidak. Cuma saya tidak paham gitu. Terus bagaimana ya katanya? Ya terserah bapak saja yang memutuskan. Kalau memang seperti itu kata bapak, ya saya mundur. Maka ini dilanjutkan dulu, saya bilangin. "Janganlah Mas, jangan mundur," katanya. "Nanti kita cari jalan keluarnya," katanya. "Tapi saya kepengen dua-duanya." Terus bagaimana caranya, saya bilangin. Kan nggak ada ini. Saya satu sisi saya tidak bisa baca obatnya. Di sisi lain, saya kan pahamnya hanya ilmu saya dan rumus saya. Saya tidak paham ilmu orang lain dan rumus orang lain, saya bilang. "Aduh, bagaimana ya?" katanya. Jadi ibu itu mendesak terus istrinya. "Pokoknya ya, kalau bapak, saya berhak memutuskan. Bapak juga berhak memutuskan." Oh, ini yang abang ini kan abang ini yang niatnya kepengen nanganin. Ini juga niatnya kepengen nanganin nih. Yang mana yang kita ambil katanya. "Tapi kalau bapak tidak boleh memutuskan sendiri, saya juga tidak boleh memutuskan sendiri. Bagaimana caranya putusan kita itu jadi satu," katanya. "Tetap dipaksain, saya mundur nggak boleh, ini mundur pun nggak boleh, saya masuk juga nggak boleh, ini juga masuk tidak boleh." Karena beda pandangan pada waktu itu. Akhirnya dapatlah satu kesimpulan. Obat sana bisa masuk, rumus saya juga bisa masuk, bahasanya begitu. Rumus sana bisa masuk, rumus sini juga bisa masuk. Tetapi saya minta begini Pak, saya bilangin, "Ini nanti nggak apa-apa, nanti coba saya lihat dulu obatnya," saya bilangin. Dikasihlah obatnya nih. "Ya sudah, ini obat saya Mas, kira-kira obat ini yang mana nih kira-kira yang kalau bertentangannya kira-kira tidak terlalu fatal banget, yang mana nih kira-kira gitu." "Oh ini aja Pak, ini aja kita pakai," saya bilangin. "Tapi kalau yang ini sama yang ini jangan dulu, nanti belakangan saja. Nanti kalau bapak sudah dikasih Allah kesembuhan, terus sudah sehat, maka obat yang ini boleh diminum. Tidak ada masalah, yang penting bapak bagaimana caranya
Bapak normal dulu, nanti obat yang itu diminum lagi. Nah, terus setelah itu kan, oh ya sudah, ini saya tarik sebagian obatnya ya. Tarik dialah obatnya sebagian, tapi masih ada sih pada waktu itu yang ditinggalkan 1 apa 2 tuh. Terus saya juga tidak boleh memberikan obat. Jadi di sana dari 1 rumus, saya 1 rumus. Nah, rumus ini nanti akan menjadi 1 begitu. Karena sini kan tidak boleh merumuskan nanti kalau 3 rumus dari sini, maka saya tidak bisa masuk. Karena yang bisa minum, yang biasa kita mengajukan minum obat kan cuma 3 kali sehari. Jadi kalau sini 3 ya saya nggak bisa masuk. Kalau dari saya 3 ya sini nggak bisa masuk. Akhirnya kalau nggak salah tuh dari saya 1. Terus dari sini 1 ya, 1 masuk, terus masuk ke tengah nih. Udah. Kalau begini Mas, kira-kira gambarannya nih, yang dari Masnya 1, yang ini 1. Kalau Masnya yang nanganin kira-kira berapa hari katanya. Oh ini Bapak, tapi tak coba dulu. Saya bilangin, saya tidak janji loh ya. Kita coba dulu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, nanti setelah kita coba 1 hari, 2 hari, 3 hari, kalau Bapak rasanya nyaman nyaman di perut atau nyaman di tubuh itu setelah diminum obat ini kan karena gabung obatnya, saya bilang. Oh, kalau nanti digabung, kalau pas 1 hari Bapak minum rasanya enak, 2 hari minum rasanya enak, 3 hari minum rasanya enak, karena obat yang kita gabung ini antara barat sama holistik ya, saya mengajukan ini lebih kurang penanganan saya 15 hari. Mudah-mudahan nanti Allah memudahkan langkah kita, insya Allah nanti 15 hari sudah selesai. Maka kalau Bapak berkenan ya, tolong dulu saya dikasih waktu 15 hari untuk menangani permasalahan ini, saya bilangin. Ya sudah katanya. Nah, setelah itu baru jam-jam jam-jam kira-kira lebih kurang jam 3:30 kan Pak perawat itu sudah masuk dia. Terus saya kenalan, Pak gimana kabarnya? Sehat ya. Dari mana Bang? Saya dari holistik gitu. Oh ya sudah. Udah lama juga nih nggak ketemu sama holistik katanya. Iya saya bilangin. Oh ya sudah. Jadi ini Mas, saya ceritakanlah sebelumnya. Jadi Bapak ini mengajukan begini sudah saya ceritakan. Terus bagaimana pendapat Masnya? Saya bilangin sama Pak perawat itu. Ya kalau seperti itu kata Bapak ya saya ngikut aja, kata Pak perawat itu. Terus benar nih Mas yang ngikut ya. Jadi nanti tiap hari saya ke sini, kata Pak perawat itu. Jadi saya masuk jam 2, Pak perawat itu masuk 3:30. Penanganan saya kan lebih kurang 1 jam lah. 1 jam, kadang 1 jam lebih sedikit. Ya sudah gitu. Berarti nanti begini saja. Nanti saya yang ngerjain, Pak perawat yang ngontrol. Apapun kurangnya nanti saya dikasih tahu. Ya sudah nggak apa-apa, kita jalan bareng nih. Saya bilang dia, saya setuju, kata Pak perawat itu. Terus cerita. Hari pertama ya. Oh sebelum hari pertama nih, mohon maaf Bapak, saya bilangin apa katanya. Oh Bapak itu yang dirumus kemarin, cara minum obatnya mana? Catatannya, saya bilangin. Dikasihlah catatannya. Kan ditempelin di dinding nih. Jam sekian, jam pagi, jam 8 kira-kira lebih kurang jam 8 minum obat ini. Terus nanti siang kira-kira jam 12 minum obat ini. Jam 4 sore minum obat ini gitu ya. Terus minum ini tambahnya gitu. Oh, jadi saya bilangin begini. Oh, Pak, kalau yang ini jangan dulu masuk ya. Ini jangan masuk, ini jangan masuk, ini jangan masuk. Maka yang ini nanti saya rubah. Ini sama ini saya rubah nih, biar kita bisa jalan bareng. Karena apa? Karena saya menyesuaikan dengan kondisi keilmuan saya.
biar saya nanti bisa masuk, sini bisa masuk bagaimana menurut pendapat Bapak, saya bilangin. Ya begitu juga boleh, nggak apa-apa katanya. Ya sudah, berarti saya masuk, nanti perawat masuk juga, nanti kita lihat hasilnya. Saya bilangin, ya sudah, kapan kita mulai? Ya boleh, mau dimulai sekarang boleh katanya. Jadi saya di situ sambil cerita-cerita sama bapak itu, terus perawat itu di situ di sebelah saya tanganin. Jadi setelah itu sudah saya lihatkan ini diagnosa saya itu pada waktu itu paru-parunya satu banyak lendir, terus sistem cernanya juga lemah pada waktu itu. Nah, ini bapak ini kekurangan energi nih, saya bilangin. Iya katanya. Insya Allah nanti kalau kita sudah padukan ilmu ini, lebih kurang nanti 1 minggu, ini oksigen ini sudah bisa dilepas. Oh ya sudah katanya, ya kita kerjakan gitu. Terus saya setelah sudah selesai begitu ya, terus saya ada sedikit cerita nih. Memang alhamdulillah kan saya sering menemukan kasus virus HIV, apalagi yang berkaitan dengan tahun-tahun inilah ya. Jadi virus HIV itu kalau menurut pandangan saya secara pribadi ya, bukan pandangan orang lain. Kalau pandangan orang lain kan saya tidak paham. Karena apa? Karena satu gurunya berbeda, bukunya berbeda. Jadi mohon maaf nih sebelumnya sama teman-teman nih, saya cerita itu hanya pengalaman saya. Terus saya hanya baca buku itu, hanya baca buku saya ya. Nanti saya tidak ingin di kemudian hari itu ada pertentangan. Jadi yang saya ceritakan inilah cerita saya. Bukan cerita orang lain dan bukan buku orang lain. Terus juga bukan diagnosa orang lain. Jadi yang saya baca buku saya, yang diagnosa saya, yang merumuskan juga saya. Maka itu yang saya ceritakan. Biar nanti saya mohon maaf bagi teman-teman semua, tidak nanti, biar kita bisa seimbang ya. Jadi saya tidak mengikuti orang lain. Jadi kalau menurut saya secara pribadi nih, virus corona itu jenisnya banyak dan bisa menyerang di mana-mana. Yang saya maksud ini bisa menyerang di mana-mana, yang saya maksud itu organnya bisa terserang. Karena apa? Kalau saya melihat secara pribadi, virus itu kan adanya di penyebab penyakit luar. Kalau di tempat kita biasanya itu PPL, penyebab penyakit luar. Penyebab penyakit luar itu ada sekitar 5. Yang pertama, serangan angin dan dingin. Yang kedua, serangan angin dan panas. Serangan angin dan lembab, serangan angin dalam, terus serangan bakteri, terus serangan virus. Berarti berapa itu? Berarti 6 ya. Nah itu penyebabnya. Terus nanti yang paling sering diserang itu organ paru. Organ paru ya yang paling sering diserang. Terus paru itu nanti kaitannya ada nanti yang disebut paru-paru itu kekurangan energi. Paru-paru itu tersumbat oleh dahak. Paru-paru itu terserang lembab panas. Paru-paru itu terserang lembab dingin. Paru-paru itu juga bisa kekurangan cairan. Paru-paru itu juga bisa diserang angin dan dingin. Bisa diserang air dan angin. Nah, terus nanti hubungannya nanti bisa liver ke paru. Bisa nanti limbah ke paru, bisa juga hubungannya ginjal ke paru. Nah, tetapi nanti ada sedikit perbedaan gejala biasanya. Kalau di situ kan rumusnya begini. Bila serangan PPL, angin dan dingin, biasanya arahnya kelemahan limpa itu akan melemahkan paru. Berarti gejala yang muncul biasanya itu lemah, letih, lesu. Terus batuk, sesak napas, dan sesak napas bersifat. Itu yang pertama. Nah, nanti ada juga kelemahan ginjal akan melemahkan paru. Nah, berarti ini arahnya ke
bronkitis kronis. Kalau yang ini bronkitis akut nih, hubungan limpa sama paru. Tapi kalau hubungan bronkitis kronis biasanya hubungannya kelemahan ginjal akan melemahkan paru. Biasanya ini keluhannya lemah letih lesu, terus perut kembung, sering mual, kadang juga tidak nafsu makan. Terus juga ini inkontinensi atau sering disebut itu kalau batuk itu keluar air seni. Nah, terus juga kalau jalan itu biasanya begini nih, seolah-olah gravitasi itu turun ke bawah ya. Nah, terus juga biasanya ini arahnya ke impoten juga kalau yang bronkitis kronis ini ya. Nah, terus juga ada juga nanti yang dua organ lagi itu hubungannya liper menekan paru. Nah, biasanya ini arahnya ke orang yang sering emosi. Nah, biasanya ini keluhannya sering marah-marah, tidak sabaran, sering marah-marah ya. Terus juga batuk, sesak napas dan sesak napas bersifat. Terus juga biasanya ini sakit ulu hati. Terus yang satu lagi ini ada juga nanti hubungannya jantung dengan paru. Nah, itu biasanya keluhannya itu sudah batuk, sesak napas bersifat, terus sakit jantung, terus sering sulit tidur, terus sering berdebar-debar. Terus kadang dari sini tembus ke belakang. Nah, jadi jenisnya sangat banyak. Jadi yang mana nanti yang dimaksud virus corona itu, maka nanti bisa menyerang organ yang mana-mana. Kalau saya secara pribadi kan saya tidak ngomong virus corona. Jadi yang dimaksud, karena ini sering saya bilangin sama teman-teman itu juga, karena penyakit itu hanyalah sebuah nama. Tetapi bagaimana nanti penyakit itu bisa menuju nama tersebut. Maka itulah yang sering disebut itu perjalanan penyakit. Jadi jenisnya banyak. Hampir itu yang saya ketemui itu, ya banyak yang sama, tapi juga banyak yang berbeda. Jadi hampir bisa dibilangin itu ya jenisnya banyak. Nah, terus pada waktu itu kembali kita ke cerita tentang Bapak itu. Nah, karena saya lihat ini Bapak itu banyak lendirnya di paru, terus sistem cernanya lemah, kira-kira pikiran saya, kalau biasanya kondisi seperti ini nih, maka saya pakai teknik saja, karena saya tidak dikasih leluasa untuk meresepkan obat ya. Ini apa sih yang pas ya pikiran saya? Sudah, kalau menurut keluhan seperti ini, maka yang paling dominan harusnya teknik itu dimoksa. Itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya kita lewat alur-jalur meridian ya, terus nanti ditambah beberapa jarum. Maka itulah yang saya kerjakan tiap hari. Tetapi karena pada waktu itu moksanya tidak ada, maka saya kerjakan secara manual. Maka jalur yang ada dari sini nih sampai ke bawah sana, yang areanya sirkulasi darah sama sirkulasi cairan itu, sirkulasi energi itu, terus sirkulasi getah bening itu saya buka salurannya, terus saya alirkan energinya. Saya tusuk beberapa titik ya, saya tusuk di area ginjal, terus di area pinggang itu, terus saya tusuk tuh di belakang ininya nih, khusus jalur-jalur energi itu semua saya aktifkan semua. Alhamdulillah, setelah saya melakukan itu tiap hari, alhamdulillah itu sekitar 3 hari sudah mulai ada perubahan yang signifikan ya, ada yang perubahan. Oh, ini perubahannya nih sudah agak bagus nih pikiran saya. Udah 3 hari. Nah, terus ke hari keempat itu juga sama juga, tetap Pak perawat itu kan tiap hari datang, saya melihat. Terus saya nanya, "Oh Pak, mohon maaf nih, bagaimana menurut Bapak penanganan saya ini hasilnya?" Saya bilangin.
Ya hasilnya bagus kok bang, dilanjutin saja katanya. Ya sudah saya lanjutin ya, ini sudah 3 hari nih saya lanjutin ya. Saya bilang ya saya senang nih, ini hasilnya kok sepertinya banyak perubahannya katanya. Udah saya kerjakan lagi nih, tiap hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 3 hari setelah itu kan jadi 6 hari. Saya tanyain lagi sama Pak perawat itu, Pak bagaimana hasilnya dilihat Bapak nih? Udah bagus mas, udah mantap itu, mantap, keren itu hasilnya katanya. Terus ini juga seingat saya ini sudah bisa di ini nih, kalau oksigen itu sudah tidak difungsikan lagi maka bisa dilepas. Nah, sudah 6 hari itu, setelah saya tangani 6 hari, saya tanyain lagi sama Pak perawat itu, Pak bagaimana hasilnya melihat runtutannya yang saya tanganin ini, saya bilangin. Oh bagus mas, bagus hasilnya, keren kok katanya. Nah setelah itu kan ini sudah 6 hari saya tangani. Terus saya seperti hari-hari biasa ya. Seperti hari-hari biasa kan, biasanya sebelum saya berangkat dari klinik nih, umpamanya saya dari rumah sampai ke klinik, biasanya kalau saya mau nanganin orang di luar nih, saya di klinik kan, saya nyapu-nyapu dulu biasanya di klinik, nyapu-nyapu, terus ngepel, bersih-bersih ya. Nah, itu biasanya kesibukan saya di klinik kalau pagi. Nah, setelah itu, ini saya agak ketawa nih melihatnya nih. Kenapa saya agak ketawa? Karena guru saya itu ya, bukan Pak Profesor saya ya, guru besar saya itu begini dia ngomong. Guru saya itu ngomong begini, Mas, nanti kamu jangan dulu ke klinik ya, katanya ya. Jangan dulu ke klinik. Nanti nggak usah dulu nyapu-nyapu di sana, nggak usah dulu bersih-bersih. Yang penting kamu selesaikan dulu tugas kamu itu untuk menangani virus itu, katanya. Terus seperti hari-hari biasanya juga, setiap kali ketemu kan saya salim guru saya itu, terus saya cium tangannya gitu. Terus nggak tahu entah kenapa itu, jadi setiap kali saya salimnya dia nggak mau lagi, entah guru saya itu juga mungkin agak ragu mungkin dengan kemampuan saya ya, nggak mau dia. Jadi jangan dulu saya disalim ya, terus jangan dulu ke klinik, nanti selesaikan dulu tugas kamu itu, setelah nanti sudah selesai dan benar-benar selesai ya nanti kita ketemu lagi, katanya. Oh ya sudah Pak, nggak apa-apa, ini saya kerjakan dulu ya. Ini hasilnya sudah bagus nih Pak, sudah saya lewatin 6 hari nih, hasilnya alhamdulillah sudah bagus, dan tabung oksigen itu pun sudah dilepas gitu. Oh ya sudah, nggak apa-apa, katanya. Tolong dilanjutkan lagi. Berapa sih kemarin kamu minta waktu? Ditanyain guru besar saya itu. 15 hari Pak, saya bilang. Oh ya sudah, berarti 9 hari lagi kamu kerjakan. Terus kalau bisa itu jangan bikin kecewa, katanya, bikin yang terbaik ini. Oh ya sudah. Terus saya kerjakan. Disitulah saya cerita sama Bapak itu, bahwa memang ternyata Bapak itu kan seorang guru juga, guru besar sampai saat ini. Dan Bapak itu juga cerita pada waktu itu, saya juga punya murid itu lebih kurang 800 orang, kata Bapak itu. Sekarang murid-murid saya ini ada di instansi pemerintahan banyak, terus di instansi swasta juga banyak tuh. Tapi memang saya lihat tuh anak muridnya Bapak itu ya kelas-kelas elit lah bahasanya itu. Jadi kantornya juga biasanya kantor-kantor besar-besar. Jadi seiring berjalannya waktu, tiap hari saya datang. Di luar hari Minggu, kalau hari Minggu memang saya libur. Sampai 10 hari nih, sudah bisa jalan-jalan kemana-mana, sudah bisa lari-lari, sudah bisa olahraga, terus sudah bisa keliling-keliling di komplek perumahan itu. Terus dibikinlah videonya.
bikin videonya, dibikin bapak itu ya, bukan saya yang minta, dibikin bapak itu. Oh, videonya ini loh mas, ini saya sudah siapkan nih video saya nih, ini video saya ini mau saya kasih sama masnya nih, saya kirim ya. Nanti mana tahu ada orang yang seperti saya nih, seperti saya ini kena kasus seperti ini ya. Ini tandanya bahwa memang penanganan kamu itu hasilnya bagus, kata bapak itu. Nah, terus di hari ke-10 dibikin dia lah ini video call, tag, terus ngomong langsung sama guru saya. Nah, di sebelahnya saya kan begitu. Jadi gimana hasilnya, kata guru saya. Alhamdulillah nih Pak, ini alhamdulillah nih saya sudah lepas oksigen, terus juga saya sudah bisa lari-lari, terus keluhan yang sesak itu juga sudah tidak ada, terus juga yang sering kembung itu juga sudah tidak ada, terus gula saya itu juga sudah normal, katanya. Oh ya sudah, kata guru saya. Terus sudah selesai semua keluhannya, katanya. Di hari ke-10 ya, sudah selesai. Sekarang alhamdulillah saya sudah tidak ada lagi keluhan. Nah, ini sekalian saya mau mengucapkan sama Bapak, mau mengucapkan terima kasih, kata Bapak itu sama guru saya. Ya sudah, nggak apa-apa. Alhamdulillah bahwa memang Allah menerima doa kita ya, alhamdulillah Bapak sudah sembuh, katanya. Tapi ya kalau saran saya ini kan sudah sembuh, kata Bapak. Tapi kata data kan belum tahu, katanya. Iya, kalau saya sih alhamdulillah sih sudah enak semua, katanya. Kalau saran saya, kata guru saya itu, coba dilanjutkan 5 hari lagi. Untuk nanti yang 5 hari ini biar Bapak dipersiapkan dia itu untuk melewati data real organ. Ya, data real organ berarti data yang ada di selembaran itu ya. Awalnya dia divonis positif, bagaimana caranya biar negatif ya. Coba dikasih lagi anak murid saya itu 5 hari lagi ya, katanya. Ya sudah, dikasih Bapak itulah saya waktunya 5 hari lagi untuk menyiapkan tubuh dia itu, menyiapkan fisik dia sama menyiapkan psikis dia itu untuk melewati data real organ itu. Akhirnya saya kerjakan lagi sampai ke 15 harinya kan, sampai ke berapa ya, lebih kurang itu ke 13 hari. Ke 13 hari itu dia sudah ke sana cek ulang kan, tiap hari ini masih datang nih perawatnya, tiap hari datang. Jadi hari ke-13 nih dia langsung cek ulang. Ternyata alhamdulillah itu sudah negatif. Sudah selesai penanganannya ke 13 hari. Terus ini gimana Pak perawat, saya bilangin. Ini alhamdulillah nih Bapak sudah ngecek di ini. Alhamdulillah ini datanya sudah sehat. Ya alhamdulillah Mas, ini yang alhamdulillah nih hasilnya sangat bagus nih. Dari hasilnya positif, jadi Masnya udah bisa mengantarkan Bapak ini jadi negatif, katanya. Iya, tapi ini kan perjanjian kita nih masih ada waktu 2 hari lagi. Maka saya tanganin dah sisanya itu 2 hari lagi biar buat nyaman-nyaman saja, saya bilangin sama Bapak itu. Karena Bapak kan sudah normal nih, saya bilang. Ya sudah, saya kerjakanlah 2 hari lagi. Jadi hari ke-15 itu selesailah penanganan saya. Kan hari ke-13 ini sudah keluar datanya bahwa dia sudah negatif. Jadi hari ke-15 sore selesai penanganan saya. Terus dibilangin, Mas, nanti Masnya ke sini ya malam ya, kita syukuran, katanya. Syukuran apa sih Pak? Ya ini syukuran saya alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah ini cuma saya di antara satu angkatan itu yang bertahan nih. Maka kita syukuran sama Allah. Nanti malam jam-jam 8 Masnya ke sini, katanya. Ya sudah Pak, nggak apa-apa. Insya Allah nanti kalau saya ada waktu luang saya ke tempat Bapak, saya bilang. Ya sudah. Jam-jam 8 saya belum ke sana.
Jam-jam tengah 9 ditelepon sama guru saya. Saya lagi di jalan nih menuju ke sana. Akhirnya saya nyampe ke sana. Saya lihat nih kan diundang rame-rame lah ya. Saya lihat nih anak buahnya bapak itu, anak muridnya lah ya. Banyak tuh orang-orang gede-gedean pada waktu itu. Jadi bapak itu, kadang saya malu juga pada waktu itu karena ini di antara anak muridnya itu kan orang-orang sukses nih, orang-orang kaya. Saya dipegang sama bapak itu, agak dipeluk-peluk saya begini, agak dirangkul lah ya, bukan dipeluk, dirangkul-rangkul nih. Ini nih teman kita nih, ini jadi teman kita nih. Bahwa Mas ini alhamdulillah sudah mengantarkan saya dari hasil positif sampai negatif nih. Ini jadi keluarga kita ya, kata bapak itu. Terus kami ngambil foto-foto nih, foto-foto kami kan banyak, foto-foto. Terus saya dikasih lah ini Mas, saya ini mau ngasih mau ngasih tanda terima kasih, katanya. Sebenarnya ini sih tanda terima kasih ini tidak banyak, tapi alhamdulillah nih saya sudah siapkan. Ini ini saya berikan yang terbaik nih, begitu. Tapi kalau saya lihat pada waktu itu, sepertinya ya, kalau saya lihat hadiahnya itu loh, saya dikasih lah pada waktu itu baju koko pada waktu itu yang paling termahal pada waktu itu. Nggak tahu yang paling termahal itu seberapa pada waktu itu. Dikasihlah baju koko, dikasihlah kain sarung ya satu, terus perangkat alat sholat, terus dikasih juga kayak kayak buah-buahan itu loh yang ada rentengnya itu ya, yang mahal-mahal itu. Kasihkan nih, bawain ke rumah nih Mas nih, ini tanda terima kasih saya nih. Terus foto-foto lah saya sama guru saya, sama guru sana. Alhamdulillah tuh sampai sekarang saya masih dianggap di sana jadi keluarga besarnya ya. Jadi inilah cerita saya untuk menangani virus corona ya. Jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu. Saya tutup dulu ya. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.